Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, kita masih belajar secara online kembali. Ya, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakan aku kefahaman. Amin. Baik anak-anak sekalian, di kesempatan ini kita akan belajar PAIBP kelas 5. Pelajaran keberapa ini? Pelajaran kelima, yaitu tentang Rasulullah idolaku. Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, kita mulai segera. Yang akan kita pelajari pada kesempatan ini A. Kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. B. Kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. C. Kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. D. Kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaihi salam. Dan yang terakhir adalah E. Kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku kelas 5 yang solih dan solihah, yang pertama A. Kita akan belajar tentang kisah keteladanan seorang Nabi Daud alaihi salam. Ada gambar gembala atau kambing atau domba yang gemuk-gemuk. Ada apa ya? Yuk kita bersama-sama pelajari. Nabi Daud alaihi salam merupakan keturunan dari Bani Israel. Ia generasi ke-13 keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam melalui Nabi Ishak alaihi salam. Ayah Nabi Daud alaihi salam bernama Yisha. Nabi Daud alaihi salam terbiasa mengembala kambing bersama kakaknya di waktu kecil. Ia terkenal pekerja keras dan sayang binatang. Makanya di sini ada gambar domba yang gemuk-gemuk. Ketika Nabi Daud alaihi salam berusia 9 tahun, ia ikut serta berperang melawan pasukan Jalut dari Filistin, yaitu Palestina, bersama kakaknya. Nabi Daud alaihi salam ikut dalam pasukan Raja Talut. Nabi Daud alaihi salam kemudian meminta izin kepada Raja Talut untuk menghadapi Jalut yang tinggi besar. Dengan berbekal tongkat, batu, dan ketapel, Nabi Daud alaihissalam menghadapi Jalut. Kira-kira menang siapa ya? Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Daud alaihissalam berhasil membunuh Jalut. Dengan terbunuhnya Jalut, maka seluruh pasukan Jalut lari mundur. Akhirnya kemenangan di tangan Raja Talut dan Nabi Daud. Atas kemenangan itu, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi penasihat sekaligus panglima militer kerajaan. Raja Talut kemudian menikahkan putrinya yang bernama Mikyal dengan Nabi Daud alaihissalam. Rakyat Bani Israel semakin senang dan hormat kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemasyhuran Nabi Daud alaihissalam akhirnya membuat setan membisikkan kepada Raja Talut untuk iri dan dengki kepada Nabi Daud atas kemasyhurannya. Raja Talut berniat untuk menyingkirkan Nabi Daud alaihissalam. Atas informasi istrinya, akhirnya Nabi Daud pergi ke tempat yang lebih aman. Dengan perginya Nabi Daud alaihissalam, rakyat semakin tidak suka kepada sang raja. Akhirnya raja dan pasukannya yang masih setia mengejar Nabi Daud alaihissalam.
Dalam masa pengejaran, Nabi Daud alaihissalam memberi pelajaran kepada Raja Talut, yaitu menggunting satu sudut baju dan mengambil anak panah serta kendi sang raja. Kemudian barang-barang itu dikembalikan kepada sang raja melalui utusan untuk menyadarkan sang raja. Pesan Nabi Daud alaihissalam agar sang raja tobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari barang yang dikembalikan mengandung pesan, Nabi Daud alaihissalam bisa dengan mudah membunuh Raja Talut, tapi tidak dilakukan. Atas peringatan itu, Raja Talut sadar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala serta meminta maaf kepada menantunya itu. Kemudian raja melepas mahkota dan berkelana sampai wafat. Nabi Daud alaihissalam kemudian diangkat menjadi raja dan mempunyai anak yang bijaksana yang nantinya akan diangkat menjadi nabi dan rasul. Siapa dia? Nabi Sulaiman alaihissalam. Mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Yang pertama, Nabi Daud alaihissalam dikaruniai Allah Subhanahu wa taala suara yang merdu. Ketika beliau membaca kitab Zabur, orang yang sakit menjadi sembuh, angin menjadi tenang, burung-burung terbang mendekat karena kemerduan Nabi Daud alaihissalam yang suaranya sangat merdu. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam dikaruniai Allah Subhanahu wa taala dapat melunakkan besi dengan tangannya, sehingga Nabi Daud alaihissalam menenun baju ziroh, yaitu baju besi dengan tangannya tanpa ada alat apapun. Yang ketiga, Nabi Daud alaihissalam dikaruniai Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuan dan kepandaian untuk menghakimi suatu perkara dengan bijaksana. Nah, anakku kelas 5 yang solih dan solihah, yuk teladan Nabi Daud alaihissalam dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, pemberani, berani berbuat baik dan menolak keburukan. Kedua, tidak mudah marah. Seorang muslim kita harus tenang dalam menghadapi masalah. Ketiga, teguh pendirian, tidak mudah terpengaruh pergaulan yang tidak baik. Anak-anakku yang solih dan solihah, lanjut. B. Kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada gambar semut. Pasti sudah ingat tentang Nabi Sulaiman dan kawanan semut. Kita baca bersama-sama. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam meninggal dunia, maka tahta kerajaan berpindah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam meliputi manusia, jin, binatang, tumbuhan, dan angin. Suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam mengadakan perjalanan dengan rombongannya. Sampai di lembah semut, Nabi Sulaiman memerintahkan rombongannya untuk berhenti setelah mendengar perkataan pimpinan semut yang bilang kepada anak buahnya, "Wahai semut, masuklah kalian masuk ke dalam sarang agar tidak terinjak Nabi Sulaiman alaihissalam dan kaumnya." Mendengar perkataan ini, Nabi Sulaiman tersenyum. Ini dia Nabi Sulaiman alaihissalam dan semut. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan perjalanan sampai Yaman bersama kaumnya, Nabi Sulaiman alaihissalam meminta burung hudhud untuk mencari mata air karena stok air yang mereka bawa sudah habis. Setelah lama menunggu, burung hudhud kembali dengan membawa berita tentang adanya seorang Ratu Balqis yang memimpin kerajaan Saba. Tapi sangat disayangkan, sang ratu menyembah matahari. Setelah mengetahui hal itu, maka Nabi Sulaiman alaihissalam mengirim surat ke Ratu Balqis yang isi suratnya ajakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Setelah membaca surat Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balqis mengirim hadiah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam karena dikiranya Nabi Sulaiman alaihissalam mengharapkan hadiah darinya. Tapi setelah para utusan itu kembali dengan semua hadiah yang ia berikan dan mendengar cerita tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balqis penasaran, ingin ketemu Nabi Sulaiman alaihissalam. Burung hudhud menyampaikan berita Ratu Balqis akan datang ke istananya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan jin untuk membangun istana untuknya. Dan atas izin Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang berilmu memindahkan istana Ratu Balqis ke samping istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Hal itu bertujuan menunjukkan kepada Ratu Balqis bahwa kekuasaan dan kemampuannya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Akhirnya sampailah Ratu Balqis di istana Nabi Sulaiman alaihissalam yang megah. Ratu Balqis takjub dan terpesona, bahkan terkejut tatkala melihat istananya berada di samping istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Melihat kehebatan Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balqis tunduk dan mau ikut ajaran Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu menyembah Allah Rabb semesta alam. Ini dia Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Nabi Sulaiman wafat. Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal tanpa ada yang mengetahui, bahkan para jin juga tidak tahu. Mereka mengetahui Nabi Sulaiman alaihissalam wafat tatkala tongkat yang digunakan Nabi Sulaiman alaihissalam rapuh dimakan rayap. Setelah tongkat itu rapuh, Nabi Sulaiman terjatuh. Maka saat itulah para jin yang menjaga pintu mihrab berlarian masuk mihrab. Mengetahui Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat, mereka pun menyampaikan kabar itu kepada kaum Nabi Sulaiman alaihissalam. Teladan Nabi Sulaiman dalam kehidupan kita sehari-hari. 1. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. 2. Rajin belajar agar menjadi anak yang pandai. 3. Bersikap baik terhadap semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. 4. Menegakkan kebenaran dan berendah hati. Anak-anakku kelas 5 yang solih dan solihah, kita lanjut. C. Kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Ada gambar banyak hewan yang mati, pohon-pohon pada kering. Kenapa ya? Yuk kita mulai. Pada pemerintahan Raja Ahab, kaum Bani Israel menyembah berhala yang bernama Baal. Mereka melupakan ajaran para nabi yang sudah diutus pada mereka. Di tengah kerusakan itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ilyas alaihissalam kepada kaum Bani Israel. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat Nabi Harun alaihissalam. Ia putra Yasin bin Fanhas bin Aizar bin Harun alaihissalam. Kaum Nabi Ilyas alaihissalam ini merupakan penduduk Baalbek yang tinggal di wilayah Lebanon. Bertahun-tahun Nabi Ilyas alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, tapi mereka tetap ingkar dan berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya, yaitu kemarau panjang selama 3 tahun. Hal ini menyebabkan tumbuhan dan hewan-hewan mati kekeringan dan kelaparan. Tapi azab itu tidak menyadarkan kaum Bani Israel. Mereka semakin durhaka dan aniaya. Bahkan mereka ingin membunuh Nabi Ilyas alaihissalam untuk persembahan bagi berhala Baal. Nabi Ilyas alaihissalam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ia bertemu seorang pemuda yang bernama Ilyasa yang sedang sakit. Nabi Ilyas merawatnya. Ternyata Ilyasa masih satu garis keturunan dengan Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam membimbing Ilyasa muda yang kelak juga diangkat menjadi nabi dan rasul. Tadi gambar kekeringan, sekarang gambar yang hijau royo-royo.
Nabi Ilyas alaihissalam kembali kepada kaumnya bersama Ilyasa muda. Setelah mengetahui Nabi Ilyas alaihissalam, kaum Bani Israel memohon agar Allah menghilangkan azab yang menimpa mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dan memakmurkan kembali tanah Lebanon. Kaum Bani Israel kembali taat menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berhala Baal. Teladan Nabi Ilyas alaihissalam dalam kehidupan kita sehari-hari. Berani dalam hal kebenaran, semangat dan pantang menyerah, sabar dan mempunyai pendirian yang kuat, serta tidak mudah dipengaruhi orang lain, menolong orang lain yang dalam kesusahan. Baik anak-anakku kelas 5 yang solih dan solihah. B. Kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Ada gambar kekeringan yang luar biasa. Kita mulai ya. Ketaatan Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa taala sepeninggalan Nabi Ilyas alaihissalam tidak berlangsung lama. Mereka kembali menyembah berhala. Melihat hal itu, Allah Subhanahu wa taala mengangkat Ilyas menjadi nabi dan rasul menggantikan Nabi Ilyas alaihissalam yang sudah wafat. Nabi Ilyas alaihissalam terus-menerus mendakwai kaum Bani Israel untuk kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau nikmat yang Allah berikan akan dicabut kembali. Karena kaum Bani Israel tetap ingkar dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah menurunkan azab kepada Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala menimpakan kekeringan yang luar biasa, melebihi azab sebelumnya. Kemudian Bani Israel pun bertobat dan mau kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengembalikan nikmat bagi kaum Bani Israel. Nabi Ilyas alaihissalam memimpin kaum Bani Israel dalam kemakmuran dan keamanan. Seiring bertambahnya usia, Nabi Ilyas alaihissalam wafat. Hal ini kemudian menyebabkan kaum Bani Israel lupa akan ajaran para nabinya dan kembali ingkar dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, teladan Nabi Ilyas alaihissalam dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Rajin agar menjadi anak yang pandai. Semangat dalam menjalankan tugas. Bekerja sama dalam kebaikan dan berani menegakkan kebenaran. Anak-anakku kelas 5 semuanya. Kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada gambar seorang yang membantu ibu-ibu yang miskin. Yuk kita lihat ceritanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai ayah bernama Abdullah dan ibu bernama Aminah. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah meninggal saat beliau berusia 6 bulan di kandungan sang ibu. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan anak yatim. Beliau mengisyaratkan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, untuk melambangkan kedekatan dirinya dengan orang yang menanggung anak yatim. Beliau juga sangat peduli terhadap perempuan yang ditinggal mati suami atau janda namanya. Nabi Muhammad SAW juga peduli terhadap orang-orang yang dilanda kesusahan. Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa membantu para janda dan orang-orang miskin seperti jihad di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib seseorang di dunia dan akhirat bagi yang mau menutup aib saudaranya. Peduli tidak hanya terbatas pada manusia, kepada makhluk Allah yang lainnya juga harus kita lakukan. Misalkan kepada tumbuhan, hewan, gunung-gunung, sungai, lingkungan, dan lain sebagainya. Rasulullah pernah menyampaikan ada pemuda yang turun ke sumur untuk mengambilkan air minum buat anjing yang kehausan. Allah Subhanahu wa taala menerima amal pemuda tadi. Baik, alhamdulillah ini cover sudah muncul, berarti kita lihat teman-teman kita sedang belajar kelompok. Sudahkah kalian? Teman-teman kita semangat dalam menuntut ilmu. Sudahkah kita?
dan teman kita rajin belajar. Ayo kita ikuti hal-hal yang baik-baik. Alhamdulillah anak-anak sekalian, setelah belajar jangan lupa kita mengucapkan kalimat hamdalah, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dari Pak Guru kurang lebihnya mohon maaf, dan tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.